Hai guys, kenalin saya Nabil. Saya siswa MA Muhammadiyah Limpung, tepatnya kelas 12. Kali ini saya akan meresensi bukunya Mark Manson dengan judul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, yang bila dibahasakan Indonesia yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ya, buku ini ditulis oleh Mark Manson pada terbitannya di Harper One, tepatnya di kota New York pada tahun 2016. Kemudian masuk Indonesia 20 tahun kemudian di tahun 2018, yang diterbitkan oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia, atau kita bisa singkat dengan Grasindo. Tebalnya 244 halaman, sekitar ketebalan 10 cm. Ya, kali ini saya akan meresensi bukunya Mark Manson dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Oke, teman-teman pasti pernah merasakan masalah. Masalah itu bukan suatu hal yang baru, teman-teman. Jadi dari orang-orang zaman dulu hingga sekarang pasti merasakan masalah. Nah, maka dari itu Mark Manson mengenai masalah ini tidak tinggal diam. Mark Manson memberikan jurus-jurus ataupun trik-trik bagaimana kita menghadapi masalah dengan Alan Mark Manson. Oke, Mark Manson di buku ini menjelaskan cara bersikap bodoh amat. Nah, penjelasan Mark Manson mengenai bodoh amat ini mungkin agak aneh ya, karena Mark Manson menjelaskannya bodoh amat adalah kita peduli. Padahal kalau kita mendengarkan kata bodoh amat, bodoh amat lah, itu malah kedengaran dengan konotasinya tidak peduli kan teman-teman. Tapi Mark Manson ini menjelaskan bahwa bodoh amat itu mempedulikan hal-hal yang penting dan tidak mempedulikan hal-hal yang tidak penting. Terkadang kita itu mempedulikan semuanya, mau masalah kecil hingga masalah besar kita pedulikan, hingga kita ya terkadang pernah sesekali stres dalam menghadapi masalah. Nah, Mark Manson memberikan resep-resep kepada pembacanya agar hidup ini tidak stres, mengurangi beban lah bahasanya. Dengan analogi-analogi dari tokoh-tokoh terkenal seperti Charles Bukowski, kemudian Hiro Onoda, kemudian ada lagi dari Jimmy, dan beberapa tokoh-tokoh yang dianalogikan dalam kisahnya di buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ya, Mark Manson adalah orang yang realistis, teman-teman. Jika dilihat dan setelah saya membacanya, Mark Manson itu tahu bahwa semua orang pernah merasakan masalah dan semua orang ingin mengurangi beban dari masalah tersebut. Ya, maka dari itu Mark Manson menulis buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Ya, setelah saya membacanya, ternyata ada kelebihan-kelebihan dari buku ini. Kelebihannya dengan bahasa yang jujur dan juga sarkas, Mark Manson bisa lebih dekat dengan pembacanya. Agar pembaca ya, Mark Manson memberikan bahasa-bahasa yang sarkas dan juga jujur itu agar para pembaca lebih mudah memahaminya. Nah, kemudian untuk kekurangan di buku ini mengenai terjemahan. Terjemahan di buku ini menurut saya agak kurang sreg, agak kurang klop lah. Karena bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan di bahasa Indonesia di buku ini itu tidak terlalu cocok untuk bahasa-bahasa Indonesia saya. Padahal bahasa itu adalah pengantar ataupun menjembatani kita agar dari otaknya informasinya Mark Manson kepada pembaca itu sampai. Nah, apabila saya bisa menilai buku ini, maka saya akan menilainya 3,5 dari 5. Ya, begitulah. Oke, kesimpulan resensi kali ini, bukunya Mark Manson dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat itu bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak malas berpikir, karena perlu lebih dari satu kali untuk baca buku ini. Apalagi kalimat-kalimatnya itu yang terjemahan mungkin teman-teman agak sulit memahaminya.
Nah, buku ini bagus, tapi perlu dipahami lebih dalam lagi agar lebih bagus. Ya, saya Musa Nabil. Sekian resensi buku kali ini. Wassalamualaikum.